Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue ya di Cabung di channel gue Butnoto Vlog. Apa kabar kalian semua ya? Semoga aja baik-baik saja ya, sehat selalu. Di video pagi hari ini udah siang, padahal udah setengah 11 ya. Goblok. Jadi di video kali ini ya sesuai di judul dan di namanya, seperti biasa gue lagi mau masang part ke motor gue, yang motor yang Beat. Kalau yang Mio ya masih lama proyekannya. Kemarin juga update, baru gue mau beli ban sama lasok depan sih. Terus sekarang ya di depan gue ini ada dua part. Sebenarnya kemarin tuh gue beli 3 part, lampu sen depan juga yang warna merah tapi udah dipasang. Soalnya kalau pakai yang biru ya takutnya ada masalah nanti kalau di jalan. Karena seinnya yang depan itu kalau biru karena lampu alisnya biru juga jadi ketimpa ya. Sekarang udah bagus lah, udah lumayan kelihatan walaupun nggak begitu jelas. Dan di sini jadi ada 2 part, ini udah kelihatan banget ya. Ini step gue merek JFK. Sebelumnya gue juga kan udah pakai tuh, jadi itu tadinya bukan warna chrome, cuman gue lunturin lagi jadi warna chrome. Dan sekarang ya seperti yang kalian lihat di sini ya udah ada berentusan kayak gini. Terus ya udah sangat gak enak banget lah dilihatnya, soalnya di sini juga ya daerah deket pantai, jadi gampang banget kena karatan kalau nggak rajin nyucinya. Nah ini gue beli lagi dari JFK, untuk harganya sendiri cuma 25 ribuan atau kurang sih, gue lupa lagi. Nanti gue cek aja sama kalian yang mau pesen, nanti gue cantumin linknya di deskripsi. Oke, warnanya gue ini pesan yang warna chrome. Kalau yang lama kan gue itu blue, terus gue lunturin jadi chrome. Ya mungkin dari segi ketahanannya dari chrome-nya beda ya kalau yang gue lunturin itu. Ya sekarang gue pesannya yang emang udah chrome dari sananya. Ini udah lengkap juga sama si penguncinya. Terus yang kedua ini adalah spion Gorilla atau spion two way. Nah ini kemarin sih gue lihat si Mail juga, Mail Patrick ya, DJ Mail kemarin juga pasang spion kayak gini. Cuman dia yang versi mahal banget sih, menurut gue itu terlalu overprice sih, harga 350 ribu. Dan padahal gue juga ini modelnya sama persis. Nah ini buatannya dia buatan Cina. Kalau yang punya dia gue nggak tahu, soalnya boxnya itu warna putih polos. Kalau ini buatan Cina. Terus dan ini bentuknya ya sama persis aja sih, cuman dari kualitas gue nggak tahu beda atau enggaknya. Dan gue tahu spion ini itu pertama kali karena dipakai sama si Bila ID. Dan kalau dilihat-lihat ya oke juga sih spionnya, jarang banget yang pakai. Dan selain harganya yang ada yang sangat mahal juga, cuman kalau gue lihat-lihat sih yang mahal sama yang murah, nggak murah banget sih, ada yang murah banget tapi kualitasnya ya ada harga ada kualitas juga. Ini yang kualitas menengah sih menurut gue, soalnya harganya juga di tengah-tengah, nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah juga. Ini gue dapet tuh kalau nggak salah harganya 140 ribu. Dan bentukan spionnya seperti ini. Untuk kacanya sendiri dia cembung ya, jadi enak lah kalau dipakai. Dari bentuknya seperti ini ya. Finishing sih menurut gue ini bagus-bagus aja ya, kayak CNC-an gitu, cuman nggak terlalu mengkilat juga. Mungkin yang kalau harganya di atas 200 ribu itu dia lebih mengkilat lagi. Cuman menurut gue sih ini cukup ya, segini mah nggak jelek-jelek banget juga. Ada yang harga di bawah ini si kualitasnya itu jelek banget, terutama dari finishingnya ya. Ini spionnya ada 2 mode. Nah mode seperti ini ya, nyamping sama dia ke bawah ya. Kalau mode yang nyamping kayak gini menurut gue terlalu lebar ke setangnya, jadi takutnya kepentok sana sini ya. Yang biasanya kalian markirin itu spionnya lagi stangnya pendek. Kalau mode kayak gini itu terlalu panjang lah ke sampingnya. Kalau kayak gini ya ini cukup enak sih menurut gue kalau mode kayak gini, tapi ini bisa disesuaikan lagi, jadi posisinya bisa ada di tengah-tengah untuk bulatannya atau si kaca spionnya. So untuk pemasangan sih ini si bagian bagian kunci L-nya dia pakai ada yang gedenya juga, jadi mesti kalian copot dulu. Nah jadi seperti ini nih, ini untuk menguncinya. Dan ini lubang-lubangnya itu ada 2. Nah di bagian dalamnya juga ada
baut L ya, kunci L yang biasa, ini kunci L5. Nah jadi mesti kalian copot dulu. Nah untuk pemasangan sih gampang-gampang aja sih, asal kalian tahu caranya. Nah jadi seperti ini ya, ini kalian harus copot dulu, terus pasang si jalurnya. Nah terus nanti kalian sesuaiin ya spionnya mau pasang kayak gimana, mau dari sini bisa, mau dari sini bisa, yang penting si jalurnya ini atau bar endnya ini kalian pasang dulu ke stang motornya. Nah sekarang kita lanjut aja buat pasang ke stang motornya. Oke, jadi untuk pemasangan seperti biasa ya, kalau gue pasangnya di Honda Beat. Honda Beat itu jadi di stangnya ada drat, jadi untuk ini namanya, buat penguncinya kita copot dulu. Nah ini kalian ukur dulu ya ke si hand gripnya terlalu mepet atau enggak. Nah ini sih agak terlalu mepet menurut gue, jadi mesti kalian tambahin ring satu aja sih kalau yang untuk bagian kiri ya. Ini untuk bagian kiri dikit aja sih, nggak terlalu banyak juga, supaya nggak mepet banget ke hand gripnya, takutnya ada masalah coy. Nah jadi pasang dulu. Nah jadi nggak terlalu mepet ya, kalau tadi itu dia ngepres banget ke karet stangnya. Nah untuk lubangnya sendiri ini kalian sesuaiin mau kayak gimana. Nah nanti sesuaiin lagi kalau udah dipasang kaca spionnya lah. Nah ini kurang kurang kenceng tadi. Nah untuk kaca spionnya kalian pasang kayak gini. Nah sesuaiin lagi sini, jadi posisinya jadi seperti ini, tapi ini bisa diposisiin kayak gini nih. Nah nanti si spionnya atau kaca spionnya puterin ke bagian belakangnya supaya ngadep belakang, jadi lebih simpel sih menurut gue, lebih rapi kayak gitu. Nah kalau gue sih masangnya mau kayak gini. Nah kayak gini, terus gue pasang ininya dulu nih, tapi ini belum terlalu kencang sih. Kayaknya gue pasang kenyangin dulu si baut dalamnya, terus nanti posisiin si kaca spionnya ke bagian belakang. Posisiin ke belakangnya itu di sini ada kunci L-nya, jadi kalian tinggal puterin doang sih. Itu sesuai kalian ya, kalau masangnya mau kayak gini, mau dari bagian sini. Tapi ya itu sesuai, kembali lagi ke selera kalian. Kalau masangnya gini menurut gue kurang bagus sih. Kalau dari bawah sini nanti spionnya diputer ke bagian belakang, kayaknya bakal lebih cakep sih. Kita cobain aja ya, nanti gue tunjukin ke kalian kalau udah beres jadi kayak gimana. Terus lanjut gue buat pasang si step belakangnya. Dan gue juga mau pasang bracket ya, mau bikin bracket. Nah ini gue udah dapet plat, jadi mau pasang pelindung knalpot atau si tameng knalpot, jadi bikin bracketnya dulu. Ini belum gue bikin, masih mentah, jadi nanti gue bikin bracket kayak gini. Ini untuk bagian sininya bakal gue bor lagi, pokoknya nanti gue tunjukin aja hasilnya kayak gimana ya. 2000 years later. Oke, jadi sekarang spionnya udah terpasang dan looknya menurut gue ini bagus banget sih, nggak seperti spion pasaran ya. Emang jarang banget sih yang pakai spion kayak ini, harganya juga ya lumayan cukup mahal sih menurut gue. Daripada beli yang mahal-mahal, emang lebih baik ya mending beli yang biasa-biasa aja, soalnya fungsinya juga sama aja sih buat spion. Tapi ya emang look dari harga ya emang nggak bakal bohong cuy. Seperti kalian lihat ya, looknya menurut gue ini bagus banget, spion bar end kayak gini. Dan dari finishing sih menurut gue ini bagus sih, cukup premium ya kelihatannya. Dan tadi untuk pemasangan ya lumayan susah ternyata, jadi susah gampang juga sih. Yang bikin gue susah itu posisiin si spionnya ini. Jadi selain kalian mesti ngencengin si bar endnya ini, terus harus nyesuaiin posisi spion juga. Nah nanti si bar endnya ini nih harus benar-benar kuat supaya nggak goyang-goyang, soalnya ini nyesuainya kan juga harus di ke depan ke belakangin, otomatis baut di dalam itu kalau kita puter ke depan jadi baut di dalam agak kendor. Terus kalau kita ke belakangin
ini baut kenceng tapi spion juga belum sesuai sama posisi ya. Ya gitulah intinya. Maaf kalau nggak ngerti ya. Gue juga bingung jelasinnya kayak gimana. Kalau kalian pasang nanti juga bakal ketahuan sih susahnya di bagian mana. Kalau untuk pasang-pasang ke motor sih gampang, cuman yang susahnya itu nyesuaiin si posisi spionnya. Nah untuk posisi terpasang ya kayak gini. Kalau untuk fungsinya menurut gue sih ini karena pemasangannya kayak gini tuh, jadi ya kelihatan sih menurut gue kalau segini mah lumayan kelihatan. Kalau yang dulu kan karena si spionnya posisinya gue balik ke sini itu kehalangan banget sama tangan. Kalau kayak gini sih bisa sedikit kelihatan meskipun tangan gue harus diposisiin kayak gini ya. So sekarang gue mau lanjut buat pasang si step belakang. Aduh anjir. Step belakangnya yang bagian kanan udah ke kanan lagi. Untuk bagian kirinya udah gue copot. Sekarang gue mau lanjut pasang. Kalau untuk pemasangan step sih menurut gue nggak susah-susah banget ya. Karena di sini nggak ada tutorialnya, cuman udah di siapin ya untuk bagian klip-klipnya buat yang kayak gini nih. Dan untuk colokannya sendiri mana tadi gue kena tendang coy. Nah ini dia untuk tujusannya. Gue tujusannya yang pakai klip kayak gini, jadi nggak terlalu ribet juga, tinggal kita colokin doang. Ini untuk stepnya yang bagian kiri tuh, jadi sama aja yang ini yang lama ya, seperti yang kalian lihat. Ini udah nggak layak pakai sih, tapi masih layak lah kalau motor kalian emang nggak buat nggak, kalian nggak lihat estetik jadi dari motornya. Kalau gue sih ya selain dari look juga, tapi finishing menurut gue ini ya nggak jelek, nggak bagus juga, menengah lah tuh. Jadi masih kelihatan ya kasar-kasar kayak gini. Kalau dari kerumanya sih bagus, ini cukup mengkilat lah kalau segini. Cuman finishing dari stepnya menurut gue lumayan lah. Dengan harga 25.000 ya gue nggak bisa komentar apa-apa coy. Terus gue mau pasang si bagian klipnya nih. Klipnya jadi kayak gini nih. Mau pakai klip yang lama cuman udah bekarat coy. Nah jadi ada di bagian sini nih. Oh udah terbuka ya. Nah jadi ini buat yang bagian kanan. Di sini ada per sama si bulat-bulatan ini apa namanya, pelor ya. Nah untuk pasangnya kalian masukin dulu pernya kayak gini ya, gampang lah kalau pasang step kayak gini. Nah jadi posisinya samain sama si lekukan ini nih. Salah nggak? Nah iya bener. Jadi posisinya gimana ya, posisinya posisi Meanwhile, pasangnya kayak gini nih ya. Kita pasang stepnya ke motor. Kalau untuk pemasangan ya gampang-gampang aja sih, tinggal kita masukin, bener nggak? Nanti kan kita putar ke atas. Oh iya bener, tinggal kita colokin doang. Mana tadi colokannya? Jangan lupa lubangnya yang pas ya, jangan salah lubang, bahaya. Oke. Ini yang bagian bawahnya belum pas kayaknya, jadi agak susah cuy. Kita colok dulu pakai ini nih, pakai kunci L. Yang bagian bawahnya itu belum lurus. Oke ya mungkin cukup jelas sih, tinggal kalian sesuaiin aja sih lubang ini ya supaya benar-benar masuk. Kalau untuk yang bagian kanan ya sama aja, tinggal kalian ulangi aja seperti yang tadi. Gue lanjut buat mau ini nih, bikin mana tadi coy. Nah buat bikin si bracket knalpot, nanti jadinya kayak gimana gue sambung aja. Kalau udah gue bikin nih, ini mau gue cat dulu juga, soalnya ya seperti yang kalian lihat ini jelek banget. Nanti gue lubang-lubangin sih ini buat nanti si dudukan atau lubang baut si tameng knalpotnya. Pokoknya A few moments later. spion udah beres terpasang sekarang, dan penampakan udah terpasangnya seperti ini ya. Menurut gue ini lebih keren sih ya, namanya juga spion mahil ya. Nggak mahal banget sih. Dan ini menurut gue bagus sih daripada spion yang sebelumnya. Dan untuk look sih untuk look lagi, untuk fungsi tadi ya sama aja sih, cuman inilah agak masih bisa kelihatan walaupun mesti sedikit usaha untuk pas buat ngelihat ke belakangnya. Terus step sekarang udah terpasang. Nah
Ini untuk stepnya yang tadi agak susah pas pasang, sekarang udah bagus lagi ya. Soalnya yang sebelumnya udah buluk banget. Ini bagian sini sih yang bikin buluknya ini nih, dari bagian dudukan stepnya udah karatan-karatan. Dan ini bracket buat tameng knalpot gue udah bikin, yang sebelumnya plat buluk banget sekarang udah gue bikin. Nah untuk ini di bagian untuk yang bracket bagian belakang ya, nah seperti ini. Nah ini jadi ditempelnya di bagian sini. Terus untuk dudukan knalpot yang depannya udah gue bolongin lagi. Ini untuk bagian bracket knalpot atau duduk buat baut knalpotnya, jadi digeser ke bagian belakang. Dan untuk yang belakangnya gue bikin plat kayak gini, dibikin ada dratnya kayak gini. Terus untuk cara pasangnya ya gini nih. Nah ini untuk yang bagian belakang ya, yang bawaannya kan seperti ini ya tuh. Jadi si tameng knalpot tuh maju ke depan, sedangkan kalau ini, nah jadi posisinya udah pas banget tuh. Oh jadi udah pas banget ya. Nah, sebelumnya kan nah seperti ini. Nah sekarang udah digeser ke bagian belakang, jadi pas sama si dudukan sama si knalpotnya. Cuman berhubung di rumah gue nggak ada kunci 8, jadi ya gue skip aja. Nanti gue lanjut lagi kalau si tameng knalpotnya udah terpasang ya. Oke, jadi sekarang tameng knalpot udah terpasang dan sekarang menurut gue udah rapih banget ya tuh. Jadi lebih pas lah daripada yang dudukan knalpot bawaannya. Kalau sekarang itu sama si silencer itu, si pelindung knalpotnya atau tameng knalpotnya itu lebih klop lah intinya. Cuman kalau kalian yang mau pakai tameng knalpot beat new ya nggak usah dirubah-rubah lagi. Dan menurut gue ya pantas-pantas aja sih kalau pakai beat karbu, karena seleranya gue, karena ini juga sebelumnya ditempel di knalpot beat karbu ya. Sebelumnya kan gue pakai knalpot standar yang slip on, itu knalpotnya knalpot beat karbu yang dibikin moncong ke belakang kayak gitu ya. Untuk cara-cara customnya ya seperti tadi ya, kalian tinggal beli plat doang ya, sekitar 5 cm 10 cm lah, pokoknya pas-pasin aja. Terus untuk dudukan baut knalpot yang depan kalian bolongin lagi, terus di dalamnya kalian tambahin mur. Kalau mau lebih bagus sih di bagian dalamnya itu dilas paten ya. Jadi kalian mau ngencengin baut yang depan itu nggak perlu susah-susah. Kalau ini agak susah sih tadi gue. So jadi untuk video kali ini ya kayak gitu aja ya, gue cuman gaji aja mau pasang spion sama bikin bracket dudukan knalpot, soalnya kemarin kan kurang pas juga. Ya jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen jika ada yang kalian bertanyakan, share jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan pastinya juga subscribe channel gue supaya kedepannya gue tambah semakin video. Gue ya Dikit pamit, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.